Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan yang baik ini. Tak lupa, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara Muslim. Semoga ibadah kita diterima dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami pentingnya evaluasi dalam pengawasan pilkada. Seperti yang kita ketahui, pemilihan kepala daerah bukan sekedar ajang politik, tetapi juga cerminan demokrasi yang sehat. Namun, apakah pengawasan yang dilakukan selama ini sudah cukup efektif? Mari kita bahas bersama. Evaluasi adalah kunci untuk memahami sejauh mana pengawasan telah berjalan dengan baik. Secara sederhana, evaluasi adalah proses mengukur efektivitas dan keberhasilan suatu sistem. Dalam konteks pilkada, evaluasi bertujuan untuk menilai apakah pengawasan mampu mencegah pelanggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Ada beberapa evaluasi yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah evaluasi formatif yang dilakukan saat proses pilkada masih berlangsung. Contohnya adalah pemantauan ketat terhadap kampanye untuk mendeteksi politik uang atau penyebaran hoax. Jenis lainnya adalah evaluasi sumatif yang dilakukan setelah pilkada selesai, guna menilai efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Contohnya adalah evaluasi pasca pilkada oleh Bawaslu untuk mengetahui keberhasilan dalam mencegah dan menindak pelanggaran selama pemilu berlangsung. Selain itu, kita juga perlu melakukan evaluasi diagnostik sebelum pilkada dimulai. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu sudah memahami tugasnya dengan baik dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Tak kalah pentingnya adalah evaluasi dampak yang melihat efek jangka panjang pengawasan terhadap kepercayaan publik terhadap pemilu. Apakah masyarakat semakin percaya terhadap hasil pilkada atau justru semakin skeptis? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan kualitas demokrasi kita ke depan. Namun dalam pelaksanaan evaluasi, kita sering menghadapi tantangan. Salah satu kesalahan paling umum adalah tidak adanya tujuan evaluasi yang jelas. Tanpa tujuan yang konkret, hasil evaluasi bisa menjadi tidak relevan dan sulit digunakan untuk perbaikan ke depan. Kesalahan lain adalah metode pengumpulan data yang kurang valid. Jika hanya mengandalkan satu sumber data, misalnya laporan dari petugas pengawas, tanpa ada verifikasi dari masyarakat atau media, hasil evaluasi bisa menjadi bias. Maka, bagaimana kita bisa melakukan evaluasi yang baik? Pertama, kita harus menetapkan tujuan evaluasi dengan jelas. Apakah kita ingin mengetahui seberapa efektif pengawasan dalam pencegahan politik uang? Atau apakah kita ingin mengukur transparansi penyelenggaraan pilkada? Tujuan yang jelas akan membantu kita memilih metode evaluasi yang tepat. Kedua, gunakan kombinasi berbagai alat evaluasi, seperti observasi langsung, wawancara, survei, dan analisis dokumen. Ketiga, lakukan analisis data yang mendalam untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan realitas di lapangan. Terakhir, hasil evaluasi harus diikuti dengan rekomendasi konkret. Jika ditemukan bahwa pengawasan di daerah tertentu kurang efektif karena kurangnya jumlah petugas, maka solusinya bisa berupa peningkatan jumlah pengawas atau penggunaan teknologi untuk membantu pemantauan. Evaluasi yang hanya menghasilkan laporan tanpa tindak lanjut tidak akan memberikan perubahan yang berarti. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa evaluasi bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah alat untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Tanpa evaluasi yang jujur dan sistematis, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana pengawasan pilkada benar-benar berfungsi. Oleh karena itu, mari kita dukung sistem evaluasi yang lebih transparan dan berorientasi pada perbaikan. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.